menceritakan seorang pemuda yang sangat menyukai olahraga semua bela diri, yang mempunyai gelar sabuk hitam ban 3, yang selalu memenangkan semua kejuaraan bela diri, yang tidak sengaja direkrut Kementerian Hukum Korea untuk menjadi petugas lapangan yang menjaga dan mengawasi para residivis yang sedang masa percobaan, dan hukuman wajib lapor dengan menggunakan gelang kaki, dan mencegah para penjahat mengulangi kejahatannya, yang memaksanya menghadapi petualangan berbahaya bertarung dan gelut dengan para penjahat kambuhan itu, hingga akhirnya dia menemukan makna dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Film yang menyajikan adegan barbar dan realistik, dan kehidupan sederhana, dibintangi oleh Kim Woo Bin, Kim Sung Kyun, Ih Yong Jul, Ie Hyang. Cerita diawali pagi buta pemuda yang bangun dari tidurnya yang bernama Lee Jung Do, yang langsung melakukan push-up, karena akan melakukan hobinya yaitu olahraga bela diri, dan bermain game e-sport. Karena dia selalu menang dalam olahraga bela diri, dia sabuk hitam judo, sabuk hitam kendo, dan sabuk hitam taekwondo ban 3. Setelahnya dia main game online dengan ketiga sahabatnya seakan tak kenal Lela, dan Jungdo selalu menjadi andalan dalam setiap permainan, hingga mereka pun memenangkan pertandingan itu. Hingga Jungdo ditelepon ayahnya bernama Lee Sang-wo, sekaligus pemilik warung ayam goreng kecil-kecilan yang menjadikan Jungdo sebagai pengantar makanannya. Jungdo dikenal sebagai pemuda ramah dan energik. Hingga dalam perjalanan pulang, Jungdo melihat perkelahian petugas polisi yang kewalahan melawan seseorang, hingga penjahat itu pura-pura menyerah. Namun petugas itu diserang dengan pecahan botol. Beruntung petugas itu memakai rompi anti peluru. Dalam keadaan terdesak itu, Jungdo menyuruh orang itu untuk berhenti. Namun orang itu marah dan malah menyerang Jungdo, tapi dengan enteng Jungdo melumpuhkannya, dan melihat gelang pada kaki orang itu, dan segera menolong petugas itu. Esok harinya Jungdo menerima piagam penghargaan warga pemberani dari Lembaga Permasyarakatan Seoul, lalu setelahnya dihampiri Kim Sun Min, manajer divisi pengawasan kontrol elektronik, dan memintanya untuk ngobrol sebentar. Hingga Sun Min menjelaskan sekitar 5.000 orang yang memakai gelang elektronik di Korea. Mereka adalah para tersangka dari berbagai kejahatan dari mulai pelecehan sampai pembunuhan. Di antaranya banyak yang mengulangi kejahatan itu. Tugas mereka adalah mengawasi para residivis itu selama 24 jam. Menggunakan gelang pelacak itu, petugas Cho yang Jungdo tolong semalam adalah salah satu petugasnya. Mereka harus cepat respon untuk melindungi warga sipil. Tapi tidak semua petugas mahir bela diri. Setiap petugas biasa akan didampingi petugas bela diri di lapangan. Sun Min bertanya apa pekerjaan dan kegiatan Jungdo. Karena petugas Cho mengatakan kalau Jungdo mahir bela diri, hingga Jungdo mengaku kalau dia sabuk hitam di 3 cabang bela diri, kendo, judo, dan taekwondo. Sun Min menjelaskan mereka hanya memiliki 3 petugas bela diri yang dibagi ke dalam 3 shift, tapi karena petugas Cho sidera semalam, mereka harus bekerja tanpa istirahat diperkirakan selama 5 minggu. Dia ingin Jungdo jadi petugas sementara di divisinya selama 5 minggu itu. Jungdo tak yakin akan mampu melakukannya. Dia hanya ingin melakukan pekerjaan yang menyenangkan baginya. Sun Min terus membujuknya untuk bergabung untuk percobaan. Dia yakin itu akan membanggakan. Dan jadi pengalaman yang bermakna baginya. Dia akan merasakan banyak hal. Setelahnya Jungdo meminta saran pada ketiga temannya, yang berkacamata bernama Kang seorang penulis, berjaket hijau Haeyeon, dan si gemoy penyuka drone Kim Yoo-han. Mereka mendukung Jungdo untuk mencobanya. Jungdo pun meminta saran ayahnya, yang berkata dengan bijak jika hal itu bisa membuatnya belajar banyak hal, dia harus mencobanya, daripada hanya menjaga ayam goreng mereka. Hingga dia memutuskan kembali ke kantor Sun Min, dan Jungdo langsung dikenalkan pada anggotanya yang lain. Di sana seniornya Dong Won, yang akan mengajarkan cara menggunakan program komputer yang ada di sana. Hingga Dong Won mengajarkan bahwa ikon berwarna biru itu adalah koordinat orang yang akan mereka awasi, dan menjelaskan beberapa tipe penjahat di luar sana. Jika diklik maka profil lengkap mereka akan muncul, dan jika ikon berwarna kuning menandakan jika mereka sudah waktunya lapor pada mereka, sambil mengisi daya gelangnya. Jika mereka menolak, maka itu waktunya mereka bertindak. Ketika memulai pekerjaan di depan komputer selama 3 jam Jung merasa bosan, hingga ada satu ikon yang berubah kuning. Setelah diperiksa bernama Ie Yonghu 20 tahun, Jungdo langsung menelponnya, tapi dia mengira Jungdo pengantar makanan dan menutup telepon. Kembali Jungdo menelpon dan menyuruhnya mengisi baterainya. Dia malah memaki Jungdo dan menutup telepon. Ketika ditelepon, HP-nya malah dimatikan. Jungdo pun lapor pada Sung Min yang menjelaskan kalau Yongho baru bebas 3 bulan yang lalu. Karena kasus pelecehan, mereka pun bergerak. Jungdo diberikan peralatan rompi anti peluru, kamera, dan yang membuat Jungdo senang yaitu elektroshock. Jungdo bertanya apa alat itu bisa dipakai.
Sunmin menjawab dalam keadaan tertentu tentu saja bisa. Ketika sampai di apartemennya, Jungdo langsung salpok sama jendela yang tralisnya sengaja dibuka untuk memudahkan tersangka kabur. Ketika Sungmin mengetuk pintu, dia mendengar suara wanita dari dalam, namun Yonghu marah dan mengusir Sungmin. Hingga si gadis berteriak yang membuat Sungmin mengetuk pintu dengan keras, hingga gadis itu membuka pintu. Ternyata benar saja Yonghu keluar dari jendela, dan Jungdo langsung menyapanya dengan manis, membuat dia marah dan menyerang, tapi dengan senang hati Jungdo memakai elektroshock miliknya, hingga Jungdo makin merasa senang ketika Sungmin membacakan hak tersangka yang seperti pada film-film. Besoknya saat di kantor, Jung menemukan ikon yang berwarna merah. Pelakunya juga kasus pelecehan. Parahnya lagi dia sedang berada di daerah taman bermain anak, yang membuat Sungmin langsung bergerak. Orang itu ketahuan dan langsung dikejar Jungdo. Ketika tertangkap, Jungdo lepas kendali karena orang itu senang melakukan pelecehan anak yang membuat Jungdo sangat marah. Setelahnya Sungmin senang dengan kinerja Jungdo dan ingin mentraktirnya. Tapi Jungdo ada janji bermain game dengan temannya, dan ingin mengajak mereka juga. Sungmin pun setuju, membuat mereka senang dan janjian di sebuah restoran. Jung memperkenalkan mereka satu persatu, karena ditraktir Yohan memesan menu yang banyak untuknya seorang. Namun karena itu membuat mereka sangat cepat akrab. Dalam obrolan Sungmin bercerita, kalau semasa dia muda pernah ditolong petugas ketika dia kecelakaan, yang membuat kakinya pincang sampai saat ini. Sejak saat itu dia ingin menjadi petugas, walaupun dia nggak bisa berlari mengejar penjahat, hingga pada akhirnya di divisi ini dia bisa diterima, dan ingin membuat para penjahat nggak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga bisa memberikan keamanan untuk anak-anak, masyarakat, dan bahkan dunia ungkapnya. Mereka pun memberikan semangat untuk Sungmin dengan menyuruhnya banyak makan sekali telan, dan menjadikannya sahabat mereka. Di saat yang sama di kantor, dua petugas lain menemukan ikon kuning, dari profilnya bernama Min Do Wong. Namun HP-nya tidak bisa dihubungi, melapor pada Sungmin kalau ada satu subjek menghilang, tapi mereka kekurangan orang, karena satu subjek lain juga nggak bisa dihubungi. Sungmin berkata, jika mereka sedang di dekat sana, dan diberikan informasi jika tersangka adalah pelaku pembunuhan, dan baru bebas 3 bulan lalu. Kemungkinan dia punya dendam di sana. Yuhan memberikan mobilnya agar mereka cepat ke sana. Ketika sampai, Sungmin meminta 3 teman Jongdo menunggu di mobil karena berbahaya, mulai mencari tersangka, dan menemukan gelang kakinya sudah terpotong, sedangkan daerah itu sangat luas dan sunyi. Hingga Jungdo punya ide kalau Yuhan selalu membawa drone, dan memanfaatkan itu untuk memudahkan pencarian. Akhirnya mereka menemukannya. Jungdo meminta untuk mengejarnya karena dia petugas bela diri. Sungmin bisa mengandalkannya, dan mereka akan terhubung lewat telepon. Pengejaran pun dimulai dengan Sungmin sebagai petunjuk arah. Jungdo kelelahan dalam pengejaran ini, yang harus menyusuri jalan menanjak dan harus cepat agar nggak kehilangan jejak, hingga tersangka ditemukan yang sedang frustasi dengan marah-marah pada sebuah pintu warga di sana. Ketika Jungdo tiba di sana, orang itu menyerang menggunakan pisau, hingga Jungdo harus membanting untuk melumpuhkannya. Ketika Jung lapor pada Sungmin, orang itu bangun dan mengancam akan bunuh diri. Jungdo memberitahu Sungmin situasi darurat itu. Sungmin menyuruh Jungdo untuk mengulang kata-katanya untuk bernegosiasi, hingga orang itu cerita kalau dia selalu diejek karena memakai gelang itu. Padahal dia cuma ingin hidup normal. Sungmin dan Jungdo berkata, kalau dia nggak boleh nyerah, karena orang itu sudah membayar kesalahannya 20 tahun di penjara. Dia nggak boleh menyia-nyiakan perjuangan itu, hingga dia mulai merasa tenang menurunkan pisau itu, dan dia menangis dan menyerah. Ketika Jungdo pulang, dia telah ditunggu ayahnya. Jungdo pun bercerita kalau atasannya di sana orang baik, dan mulai menyukai pekerjaan itu, yang membuat si ayah tersenyum sambil melihat berita seorang tahanan yang bebas, bernama Gang Gijung, pelaku pelecehan berat yang korbannya mencapai 15 orang. Walau telah menjalani hukuman, orang itu sangat berbahaya. Besoknya Bu Ion, atasan manajer Sungmin, cemas, karena pekerjaan mereka tambah berat dengan bebasnya Gijung dan selalu kekurangan orang, dan anggaran mereka kekurangan dana. Sore itu Jungdo ke salon langganannya dan berpapasan dengan orang yang mencurigakan yang memakai gelang kaki, dan meminta Bu Ion, pemilik salon itu, untuk memotong rambutnya. Setelah selesai, Jungdo nggak sengaja melihat orang mencurigakan tadi sedang makan di restoran kecil. Ketika membayar, orang itu memegang tangan pelayan begitu lama dengan tatapan mesumnya, yang membuat Jungdo curiga. Ketika tiba di kantor, dia langsung memeriksa identitas orang tadi yang bernama Kim Gung Nam, yang baru saja bebas karena kasus pelecehan juga. Jungdo menceritakan hal itu pada Sungmin dan mencoba menelponnya. Dia berkata kalau kali ini dia ingin puas bermain dan memaki Jungdo,
yang membuat mereka segera bergerak dan sampai di koordinat terakhirnya, dan bertanya pada wanita yang digoda Gangnam tadi. Gadis itu berkata dia mengundangnya ke rumah karena dia ulang tahun malam ini, tapi dia menolaknya. Mendengar itu mereka bergerak mencarinya dengan berpencar. Mereka ngecek toko yang karyawatinya sendirian, hingga Jungdo teringat pada Bu Leon yang membuatnya langsung berlari ke salonnya tadi. Ternyata benar Gangnam telah berhasil memasuki salon itu, dan menguncinya dari dalam, yang membuat Leon keheranan. Dan langsung diserang Gangnam. Yeon berusaha melawan, hingga Jungdo sampai di sana dan berusaha membuka pintu, hingga dia menggunakan alat elektrik shocknya untuk memecahkan kaca dan langsung membanting orang itu. Dengan kemampuan judonya Jangdo membuatnya pingsan, memborgolnya Jangdo pun membacakan hak-hak orang itu dan menenangkan Bibi Yeon yang tak henti-hentinya berterima kasih padanya. Di pagi harinya, si ayah membuatkan sarapan untuknya dan berkata, pagi buta tadi Bibi Yeon datang dan mengucapkan terima kasih, yang membuat si ayah memuji Jungdo yang telah melakukan hal yang hebat. Sementara itu Bu Ion di kantornya sedang rapat dengan para manajer. Kantor pusat akan menambah 2 pengawas lagi, khusus untuk mengawasi Gang Gie-jung, dan manajer Sung Min berkata dia akan menambah jam kerja untuk mengawasi orang itu. Ketika rapat selesai, Jungdo udah di luar yang menunggu Sung Min, dan mengungkapkan jika dia ingin terus bekerja di sana yang membuat Sung Min senang, dan mengatakan, dalam 10 hari ke depan akan ada narapidana berbahaya, yang dibahas tadi akan bebas. Dia akan menjadi pengawas itu atau masuk ke dalam timnya, yang membuat mereka senang. Berikutnya Sung Min memberikan Jungdo seragam, menandai resminya menjadi pegawai kontrak di divisinya. Waktu pembebasan Geng Gijung pun tiba, dia akan mengenakan gelang itu sebagai masa percobaan selama 10 tahun. Tim Jungdo pun bersiap untuk memasangkan gelang itu. Setelah sampai Sung Min langsung memasang gelang itu dan membacakan aturan dan hak-haknya, Jungdo sangat memperhatikan orang itu yang tubuhnya semakin kekar, dan tinjunya terlihat kasar setelah keluar dari penjara. Setelah selesai, dia pun diantar petugas dan didemo warga yang protes, karena heran kenapa orang seperti Gijun bisa bebas, dan menganggap dia lebih pantas membusuk di penjara. Hingga mereka melempari mobil yang membawa Gijun dengan telur busuk, bahkan ada yang naik ke mobil yang ditumpangi Gijun, polisi pun sibuk menghadang warga. Setelahnya petugas patroli siang malam lebih rutin memeriksa Gijun, hingga ada seorang yang menyelinap ke kediaman Gijun, yang bernama Han Byung-son, gangster kenalannya di penjara yang memberikan sebuah jaket, dan mengajaknya mengobrol di atas dan mengatakan, gelang itu nggak bereaksi apa-apa jika masih berada pada gedung yang sama. Dalam obrolan itu Yong-son memberikan satu pekerjaan yang langsung disetujui Gijun. Begitu juga Jungdo yang tetap mengawasi Giejun dari kantornya, hingga dia melihat Gijun bergerak, dan Sung Min setuju Jungdo mengikutinya dan tetap berkomunikasi lewat telepon. Dan naik taksi ke pusat belanja yang dimasuki Giejun, tapi dia kehilangan jejak hingga Sung Min menyuruhnya ke basement. Di sana Giejun telah bertemu dengan seseorang yang telah menunggunya dan menemui Kim Min Wook dalam mobil, seorang broker yang berbisnis film biru dan menjualnya pada dark web. Dia ingin Giejun membuatkan video itu untuknya yang berdurasi 10 menit, yang dihargai 10 juta won per video pelecehan. Tapi mereka yang akan memilih targetnya. Setibanya di sana, Jungdo nggak menemukan Giejun di sana dan mencurigai sebuah mobil berkaca gelap dan mengingat platnya. Dalam mobil itu, Giejun menjelaskan kalau dia sedang dimonitor karena gelang yang dia pakai dan Jungdo adalah petugasnya. Min Wook menyuruh anak buahnya untuk mengurusnya. Jungdo lapor pada Sung Min dan menelpon Giejun agar dering HP-nya terdengar. Namun teleponnya langsung diterima Giejun dan meminta maaf karena dia belum terbiasa pakai HP sebebas dari penjara, dan mengatakan kalau dia sedang makan di kedai makanan pertokoan itu. Jungdo pun segera mengeceknya ke atas, yang ternyata memang berada di sana. Sung Min berkata mereka nggak bisa mengawasi dia setiap saat. Tiba-tiba ada orang masuk, yang ternyata itu adalah Pak Cho, petugas yang Jungdo tolong. Pak Cho berterima kasih pada Jungdo, dan memberinya hadiah sarung tangan taktis yang akan Jungdo butuhkan ketika bertugas nanti. Di pagi buta terlihat seorang gadis kecil yang bernama Ie Mingjo berangkat ke sekolah, dan menemukan seekor anjing yang terikat di tiang. Dia menyapa dan mencoba mengajaknya bermain. Tiba-tiba Mingjuo diculik. Di saat yang sama Byung-so menemui Yang Ho pemuda yang dihajar Jungdo di awal cerita dan menawarkannya satu pekerjaan. Mereka memulai rencana dengan menyewa apartemen yang satu gedung dengan Gijun, yang gak akan terdeteksi ketika melancarkan kegiatan mereka. Mereka sudah mendapatkan DP dan telah memilih aktrisnya. Sementara itu Yang Ho memulai pekerjaannya dengan memancing petugas. Pak Cho yang melihat gelang Yang Ho mati dan segera menelpon Yang Ho, tapi HP-nya dimatikan dan melaporkannya pada Sung Min. Sung Min menelpon Jungdo namun Jungdo sedang mengintai Giejung, hingga Sung Min memutuskan mendatangi Yang Ho bersama Pak Cho.
yang membuat Jangdo sendirian memonitor Giejung yang sedang potong rambut. Malam itu hujan hingga Giejung masuk seperti memancing Jangdo untuk ikut, karena itu bukan apartemennya. Ternyata Giejung menjebaknya dan menguncinya dari luar. Di sana bermunculan gangster yang memaksa Jungdo memakai sarung tangan taktisnya dan menggunakan barang di sana sebagai senjatanya. Tapi mereka terlalu banyak yang membuat Jungdo dikeroyok hingga dia comeback dan menghajar mereka semuanya. Di saat yang sama Sungmin dan Cho sampai di lokasi terakhir gelang Yang Ho yang berada di pabrik daur ulang sampah. Beberapa saat kemudian mereka mendengar perempuan yang meminta tolong, yang memaksa mereka berlari memeriksanya lebih dalam. Ternyata itu juga jebakan mereka sudah ditunggu Yong Ho dan gangster suruhan Giejung. Ketika mereka kabur ternyata masih banyak lagi yang mengepungnya, yang memaksa Pak Cho melawan dan menyuruh Sungmin pergi. Namun Yang Ho memukulnya dari belakang yang membuat mereka terdesak, membuat posisi Pak Cho semakin sulit karena jumlah mereka terus bertambah, yang membuatnya tak berdaya hingga disetrum dan dilumpuhkan. Ketika Jungdo menelpon Sungmin, dia nggak mendapatkan respon dan memeriksa lokasi terakhir pada tabletnya yang rusak tak terbaca. Akhirnya dia memutuskan pergi ke apartemen Gang Giejung untuk memeriksanya. Di saat yang sama Giejung bersiap untuk membuat video dengan memakai topeng plastik, yang dibantu Byung-so dengan alat rekamnya. Akhirnya Jungdo sampai dan langsung mengamati keadaan sekitarnya, dan melihat jejak air dari payung Giejung tadi, yang mengarah ke sebuah pintu dan berusaha membukanya. Namun terkunci yang memaksa Jungdo mencari jalan lain, di atas yang dipasang teralis besi dan dipergoki warga yang langsung disuruh menelpon polisi. Akhirnya Jungdo bisa membukanya dan memecahkan kaca untuk masuk. Dengan perlahan Jungdo memeriksa tempat itu. Tiba-tiba diserang Giejung yang membuat Jungdo melawan walaupun dia kelelahan. Bahkan dia tertusuk pisau Byung-son. Pertarungan terus memaksa tubuh Jungdo bertahan, tapi mereka menargetkan perut Jungdo yang terluka parah, hingga Jungdo berhasil melumpuhkan mereka. Dan menenangkan Minjo, tapi tiba-tiba Giejung menusuknya dari belakang hingga terdengar polisi datang. Byung-son ngajak Giejung lari, namun Giejung malah marah dan mengusirnya. Giejung ingin tetap menghajar Jungdo. Ketika polisi datang dan menembak peluru kejut listrik, Giejung tetap berdiri dan menghajar polisi itu dan kabur. Polisi langsung memanggil ambulans dan mengidentifikasi Jungdo, yang mengaku sebagai petugas bela diri. Berikutnya ayah Jungdo khawatir dan ditemui Bu Ion dan rekannya dari lembaga yang langsung minta maaf. Karena Jungdo harus tertikam, si ayah marah pada mereka yang membuat Jungdo sadar dan menenangkan ayahnya dan bertanya apakah Giejung berhasil ditangkap. Petugas menjawab dia berhasil lolos dan memotong gelangnya. Sekarang dia menjadi buronan. Dan Jungdo menanyakan Sungmin dan Minso selamat. Bu Ion menjawab Minso selamat. Sungmin sedang operasi, namun mirisnya Pak Cho meninggal di TKP. Dia tidak selamat, membuat Jungdo gak bisa lagi menahan air matanya dan bersedih. Berikutnya Jungdo dan para petinggi menghadiri pemakaman Pak Cho dan menaruh dendam karenanya, dan bertekad untuk membalasnya sebelum korban bertambah lagi. Berikutnya Jungdo menerima penghargaan lagi sebagai warga pemberani. Setelahnya dia dihampiri keluarga korban Minjo dan memberikan bingkisan dan surat dari Minjo yang berisi terima kasihnya karena Jungdo dia masih bisa bertemu dengan orang tuanya dan mengalami trauma berat tapi dia mengidolakannya. Ketika Jungdo menjenguk Sungmin yang sudah membaik, ketiga temannya sudah di sana. Jungdo pun bercerita kegelisahannya karena Gijun belum tertangkap. Sungmin menenangkannya dan menyuruhnya sabar dan menunggu kabar kepolisian. Karena Giejun licin dan berbahaya, Jungdo meminta temannya untuk memeriksa kecurigaannya pada mobil yang berkaca hitam dan memberikan plat nomornya pada 3 temannya. Kakak Yohan adalah seorang hacker dan akan memintanya untuk menyelidikinya. Jungdo pun meminta temannya untuk menyiapkan beberapa peralatan. Berikutnya diperlihatkan kakak Yohan dengan enteng mendapatkan alamat pemilik plat itu dan menyuruh Yohan untuk memasang flash disk pada rumah itu agar dia bisa mengontrol rumah itu. Berikutnya Gang dan Yon membeli alat taktis yang dipesan Jungdo. Rencana mereka pun dimulai dengan menunggu orang keluar karena apartemen itu hanya bisa dibuka dari dalam. Yohan pun mempraktekkan cara membuka kunci yang dia tonton di YouTube, namun gagal dan memicu alarm.
Saat mereka berlari, ketika Minwo memeriksa pintunya, dia mengenali Jungdo, yang membuat Jungdo curiga dan kembali untuk meringkusnya. Yohan memasang flash disk yang diminta kakaknya. Ketika dibuka, mereka terkejut dengan semua video asusila yang membuat Yohan gak tahan melihatnya, melaporkannya pada Jungdo yang membuat Jungdo sangat emosi, dan meminta pistol strumnya untuk pura-pura mengancamnya, dan ditahan temannya, namun ketahuan Minjo malah mengejek Jungdo, membuat Jungdo kesal dan ingin menyetrumnya. Pistol strum malah kena mata Minjo, hingga Yon punya ide dengan memotret matanya dan mengancam. Jika matanya tidak segera diobati, dia akan menjadi buta permanen. Hingga Minjo ketakutan dan setuju. Dia pun mengatakan kalau Gejung memakai kartu ATM miliknya yang terhubung dengan HP-nya. Setiap dia memakainya, ATM itu pasti terlapor pada HP-nya. Mereka membuat laporan polisi tentang penjual video asusila di apartemen itu. Di rumah Jungdo, mereka berdiskusi tentang area yang sering dikunjungi Gejung dan menandainya, dan akan memeriksa penginapan di daerah sana malam itu. Saatnya pun tiba, ketika sampai langsung menyiapkan alat-alat, Jungdo bersiap dengan memasang sarung tangan hadiah dari mendiang Pakcho. Yohan memasang drone dan memonitor dari atas. Yon melakukan panggilan telepon grup selalu terhubung. Ketika ada masalah, mereka harus saling melapor. Aksi pun dimulai dengan mencari info ke setiap penginapan kecil dan menyebar foto Gijung. Tapi belum menemukan petunjuk, Yon mencurigai tempat kecil yang di depannya tersimpan banyak piring kotor dan banyak alas kaki pria di depannya, meminta mereka berkumpul di sana. Ketika memeriksanya, banyak gangster membuatnya kembali dan menyuruh temannya menunggu di mobil, karena ini akan berbahaya untuk mereka. Hanya Jungdo dan drone Yohan yang tetap di sana. Jungdo pun masuk dan menantang para gangster di sana, membuat pemilik tempat itu diminta keluar. Hingga Gang Gijung pun keluar dan sangat geram padanya. Jungdo menyerang dengan apa saja yang dia temukan dan menghajarnya satu persatu. Byung-sok pun kembali menusuknya, tapi dibalas meletan lidah Jungdo. Giejung keluar dari sana dibuntuti drone Yohan. Jungdo terpojok. Namun kali ini dia lebih siap dari sebelumnya, membuat mereka babak belur dibuatnya. Hingga mereka semua berhasil dilumpuhkan. Yohan pun langsung memberi petunjuk arah untuk segera menemukan Giejung. Tak diduga Giejung memang menunggunya kelelahan di sana. Tapi Jungdo benar-benar siap kali ini membuat Gijung kewalahan. Namun Giejung mulai bisa mengimbangi hingga mereka sama-sama kepayahan. Namun Giejung menemukan golok pemotong dan pisau panjang untuk menyerang Jungdo. Dengan licik, Giejung berhasil memojokkan Jungdo dan menghajarnya. Melihat itu, temannya memaksa Yohan untuk melakukan sesuatu, hingga Yohan melakukan drone menyerang, yang membuat mata Giejung terluka parah. Situasi pun berbalik, giliran Jungdo yang melampiaskan amarahnya. Gijung pun bangkit dengan memanfaatkan luka pada tangan Jungdo, hingga Jungdo berhasil melepaskan diri dan menghajarnya lagi. Hingga tendangan taekwondo-nya lah yang melumpuhkan Gijung dan membuatnya tak berdaya. Jungdo pun memborgol dengan membacakan haknya sambil membaca contekan ucapan seorang polisi pada tangannya. Berikutnya, ketiga teman Jungdo pun mendapatkan penghargaan juga, bahkan kali ini Presiden Korea sendiri yang memberikannya. Minjo pun masuk memberikan bunga dan ucapan terima kasihnya yang membuat semua terharu. Di akhir cerita, Jungdo terus menjadi petugas bela diri yang dihormati dan jadi legenda. Film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!